buatkan sebagai PBT. Kalau kamu butuh kalau kamu butuh kamu nggak perlu bayar, nggak perlu persepuluhan ya. Definisi wahyu pra-Quranik menurut Toshihiko Izutsu. Siapa dia? Toshihiko ini salah satu scholar dalam bahasa Arab ya. Di-mute dulu Gurunda ya. Garundang, di-mute dulu Garundang. Nah, jadi menurut Toshihiko Izutsu, bukunya apa? God and Mind in the Quran. Beli bukunya ya, jangan malas kalau mau belajar ya. Makna kata wahyu sebelum zaman Quranik ini masuk dalam sebuah syair yang ditulis oleh Alqamah Al-Fahal. Di dalam ini ada kata yuha. Di sini ada komunikasi, pembicaraan antara onta jantan dengan onta betina. Artinya ada komunikasi. Apakah pakai suara manusia atau suara tidak? Tapi dengan apa mereka berbicara? Dengan body language. Dalam pendidikan komunikasi, karena saya prodinya adalah komunikasi penyiaran Islam, ada komunikasi transenden, ada komunikasi imanen. Apakah saya berkomunikasi dengan teman-teman saya sekarang pakai suara? Enggak, pakai chat juga bisa. Apa yang disebut dengan komunikasi transenden? Sesuai dengan definisi beyond logic. Jadi ada komunikasi-komunikasi yang beyond logic. Antara Tuhan dengan nabinya, mereka berkomunikasi. Tapi itu tidak dipahami oleh orang lain karena itu komunikasi transenden. Maka dalam KBBI kata wahyu artinya adalah petunjuk dari Allah untuk para nabi. Pertanyaan tadi adalah apakah sahabat nabi diwahyukan? Itu gagal dalam definisi wahyu. Karena wahyu itu hanya untuk orang pilihan, yaitu dari kalangan al-anbiya. Sahabat nabi bukan diwahyukan, tapi diilhamkan. Salah satu sahabat yang mendapatkan ilham siapa? Sahabat Umar ibnu Khattab. Siapa yang mengatakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ada nabi setelah aku, maka Umarlah orangnya. Ya, jadi kalau kepada sahabat itu ilham, kepada al-anbiya itu wahyu. Nah itu ya, karena wahyu sendiri adalah komunikasi yang transenden. Ada 3 cara. Pertama, dengan ditanamkan di dalam kalbu para al-anbiya sehingga mereka tahu memiliki pengetahuan dari Allah. Yang kedua, dengan diberikan perantaranya para malaikat, dan malaikat yang bertugas memberikan wahyu adalah malaikat Jibril. Yang ketiga, dengan adanya mimpi yang benar. Ya, dan itu terkorelasi dengan bilangan 12 ayat 6. Ya. Yang kedua, kalau kita lihat sebentar ya, karena ini ada kesalahpahaman. Ya, ada kesalahpahaman dalam memahami definisi di dalam Islam. Kalau Anda belajar bahasa, ya, baik bahasa Arab, bahasa Ibrani, dan bahasa Yunani, izin ini agak 1 SKS ya, karena Anda salah paham. Coba Anda pelajari itu bahasa Ibrani. Ya, dalam saya ke bahasa Arab dulu, nanti saya pelan ya, ada 3 bahasa yang saya bawa di sini. Bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Dalam kaidah bahasa Arab, wahyu adalah kata kerja dalam Al-Quran yang sering berbentuk fi'il sulasi mazid. Nah, ini mungkin agak berat ini, Anda nggak mampu ya, sudah kita turunkan level dulu ya. Saya akan definisikan aja. Jadi menurut para ulama, terminologinya, etimologinya dari kata wahaya ya, wahaya, yaitu komunikasi ya. Bahasa yang lebih enak dipahami itu komunikasi. Sementara cepat tersembunyi, cepat dan tersembunyi itu pengertiannya. Makanya saya bilang itu transenden, komunikasi transenden, karena komunikasi yang cepat dan tersembunyi. Nah, terminologinya ya, menurut Muhammad, Anda nggak apa-apa nggak percaya sama saya, tapi silahkan Anda cross check pendapat dari Muhammad Abdul Azim Al-Zarqani. Siapa dia? Ulama ulumul Quran kami, tempat kami belajar ya. Wahyu sebagai pemberitahuan Allah kepada hambanya yang dipilih mengenai segala sesuatu yang ia kehendaki untuk dikemukakannya, baik berupa petunjuk maupun ilmu, namun penyampaiannya dengan cara rahasia dan tersembunyi serta tidak terjadi pada manusia biasa. Jadi pertanyaan kepada kami, mana saksi pewahyuan Al-Quran kepada Muhammad? Tidak relevan. Karena definisi wahyu adalah informasi tersembunyi. Ya, sesuaikan dengan definisi.
Yang kedua, menurut Muhammad Abduh dalam risalah At-Tauhid, wahyu adalah pengetahuan yang didapat seseorang dalam dirinya dengan keyakinan bahwa pengetahuan itu datang dari Allah dengan melalui perantaraan ataupun tidak. Ada 4, tapi nggak perlu saya sebutkan semua. Anda butuh 1 aja. Nah, dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengutip kata wahyu, yang memuat kata wahyu. Dan ini terlalu tinggi buat Anda. Kita yang simpel-simpel aja. Dan kemudian saya masuk, apakah hanya Islam yang mengenal kata wahyu dan ilham? Tidak. Dalam bahasa Ibrani, kata wahyu sepadan dengan kata khazon, penglihatan. Apakah penglihatan Musa itu adalah dia lihat pakai matanya Tuhan melayang-layang di atas air? Tidak. Tapi penglihatan dari Musa itu mendapatkan dari Tuhan. Ya, itu yang namanya komunikasi transenden. Coba tunjukkan kepada saya bukti. Kalau memang pada akhirnya Musa melihat Tuhan melayang-layang di atas air, kan nggak mungkin. Baik, baik. Ini macet ya? Bentar dulu. Ya. Bentar. Belum. Macet. Diam. Ya, saya Macet. tutup cam dulu ya. Macet. Ini ketakutan Gerunda ketika masuk itu macet semuanya. Itu Garundang lah. Gini loh Garundang. Yes. Kalau Bukan mengklaim Garund- gini ya, diam dulu Garundang. Kalau mengklaim aku orang hebat, aku berkuasa, semua orang ketakutan. Tidak masalah kau bilang begitu. Lebih baik mengklaim ya, nggak ada juga ODGJ yang bilang bahwa dia itu adalah ODGJ. ODGJ akan bilang saya Intel, saya presiden. Gitu loh Garundang, ya. Lanjut. Ya saya tutup cam aja karena di sini sinyalnya buruk. Nah, begitu juga dengan bahasa Yunani. Ya, kata khazon ini sejalan juga dalam bahasa Yunani yang artinya adalah apokalipsis. Apokalipsis ya. Itu berbeda dengan bahasa lain. Theopnestos dari kata theos, ya. Itu beda lagi itu. Itu artinya ilham. Nah, dalam kaidah Biarkan bahasa Yunani teman-teman, saja ada kata ilham, biar ada kata mama, apokalipsis. ibu-ibu itu kan biar pos dulu. Kenapa kau terguncang? Kau bertanya tapi nggak butuh jawabanku. Guru itu nggak mungkin bicaranya lebih sedikit daripada murid. Yang namanya guru mengajarkan bicaranya lebih banyak. Kecuali kau gurunya di sini. Kelamaan. Nah itu. Garundang. Atau gini aja Garundang. Kau mau diskusi atau bertanya? Diskusi. Oke, diskusi ya bisa. Oke, diskusi aja kita ya. Gimana Pak? Kalau diskusi harus pakai data. Data. Syaratnya sama saya diskusi harus pakai data. Kalau nggak pakai data, nyah. Saya Gimana? tidak terima orang bicara hanya congortologi. Gimana? Begini. Monyongtologi nggak diterima di hadapan saya. Ya. Kalau teologi dan congologi kita di sini nggak ada. Bukan, kan tadi Uniriba itu berbicara. Anda mengajak Apa? diskusi. Kita tidak ada Anda jawabannya. mengajak diskusi. Garundang. Kalau Jawaban Anda bukan guna Zuma nih. bertanya, dengar. Tapi kalau Anda mengajak diskusi, Ya. Anda bisa buka data. Yuk, kita diskusi sama Silva. Gimana? Baik, saya akan saya akan bertanya nanti. Berani benar? Berani atau tidak? Iya, berani atau Anda tidak? bisa buka data. Iya, saya berani. Tapi Anda juga Anda bisa buka data. ketika saya bertanya. Bentar. Garundang, yang kau tanya itu bukan saya berani atau tidak. Dari tadi aku yang ditanya. Yang ku tanya, kau berani nggak diskusi sama aku dengan data? Kau ada di sampingku Boleh. nanti. Silakan Boleh. naikkan orang ini. Dia nggak bisa buka data. Garundang ini Gimana? betul. Dia nggak bisa buka data. Data Kalau kau nggak bisa turun buka data, dulu di nggak usah. bawah. Kau Iya, yang kau nggak bisa turun. data. Gimana? Kau yang turun. Ya kalau kau jangan. ngajak diskusi, tapi kau nggak bisa buka Oke, data, lanjut. gimana Nggak usah buang caranya? waktu. Udah, nggak usah buang waktu. Silakan, Jenderal. Pertanyaan maksimal 3. Nggak usah banyak cerita kita. Ngapain menghadapi orang-orang yang nggak jelas? Ya, bertanya aja. Mayor, Jenderal, 1 pertanyaan maksimal 3. Nanti dilanjut sama Bu Ewe. Oke, Bu Ewe silakan. 1 pertanyaan. Oke, tadi ya, aku mau meluruskan ya, kalau dikatakan di situ pengakuan iman rasuli nggak ada di Alkitab, ya itu salah ya, itu ada di ya
Itu di Matius 28 ayat 18 sampai 20 supaya tahu ya, itu intisari dari pengakuan iman rasuli yang sudah dijabarkan kembali oleh bapak-bapak gereja ya dengan berbagai metode. Oke. Aku mau bertanya ya, satu pertanyan. Oke. Ya. Sebentar. Tolong dijawab Sebentar dulu Bu Ewe. Hah? Bu Ewe sebentar. Saya di sini sudah memberikan standarisasi di Komal ini. Ini bentuk penghargaan kami terhadap diri kami sendiri. Kenapa? Kami nggak mungkin Bu Ewe ngobrol dengan orang yang nggak punya aturan, ya. Peraturan pertama, kalau mau menjelaskan itu pakai data. Kalau tidak bisa tunjukkan data, Saya tadi berhenti sudah untuk pakai menjelaskan. data. Itu tadi sudah saya kasih data, saya tunjukkan data di Matius Bu Ewe arti 18 data ayat tahu nggak? 2. Coba Ya, coba bacakan. Oke, Matius 28 ayat. Matius. Matius 28, 28. ayat 18 ayat 18 sampai 22. Oke, aku baca ya. Sebentar dulu. Kita cross check ramai-ramai ya. Kita buka dulu Matius 18 sampai 22. Matius. Oke. Semuanya Matius di mana? Oke, silakan. Aku baca ya. Silakan dibacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Jadi itu ya. Oke, bacakan iman rasuli. Bacakan iman rasuli. Oke, kalau mau menanyakan iman rasuli di berbagai denominasi itu berbeda-beda. Ya. Aduh, itu Mak Jang. Ya. Hai Mak Jang, macam mana nih? Macam mana nih? Berbeda-beda rupanya Macam iman mana muslimnya. nih? Itu kamu masuk di ini daerah kok kayak- denominasi Udahlah, kok. gereja-gereja. Semua bapak-bapak Aida Mak Jang, kok gini memiliki kali pengakuan Kristen ini iman parah. rasuli yang berbeda-beda. Ini Dengar, parah dengar. nih. Tunggu, sudah. Ini parah. Itu sudah berlalu tadi. Iman rasulinya kan beda-beda. Kok kayak gitu sih kalian? Ini saya belum bertanya loh. Itu tadi Ya yang memang saya belum. mau- Makanya Iya, kalau seandainya makanya. naik di koma saya, kalau nggak punya Belum. kemampuan jangan menjelaskan. Loh, saya bukan budakmu yang bisa aja kau atur-atur. Naik ke sini kan ada standarnya. Kau pun merasa budak sendiri. Aku ada berkata gitu tidak? Justru saya, makanya jangan suruh-suruh saya, karena saya bukan budak. Di sini saya menyediakan diri bersama Ustadz Arif dan Bang Datu untuk memfasilitasi kalian mengenal dan mengetahui tentang Islam. Bukan untuk mengikuti hawa nafsu kalian. Bukan untuk mengikuti Oke. permainan kalian. Oke, Sebentar kalau dulu, ini ilmunya juga belum baru cukup. masuk. Ya Pak, Ilmunya jangan dulu belum Bapak ngomong. Ya cukup. Bapak diam dulu ya Pak. Bapak belum disapa. Jangan gitulah. Jangan begitu. Di sini ada 3 yang punya otoritas. Ustadz Arif sebagai pemilik Komal, saya sebagai narasumber, Bang Datuk sebagai semua menjaga plus dia. Tiga-tiganya di jabatannya. Narasumber juga, ya moderator juga, ya tukang kencingin oten-oten yang ODGJ juga dia. Tapi kalian di sini naik kami izinkan. Kami izinkan bertanya tentang agama kami. Bukan kami izinkan memerintah kami ngikutin yang kalian mau. Gak gitu, brother. Ini bukan tempat kalian bisa memaksa kami untuk ikut serta dengan ceteknya berpikir kalian. Bu Ewe kan saya sudah bilang dari tadi. Kan saya sudah kasih tahu tadi. Bu Ewe, kalau tidak punya data, kalau tidak punya ilmu, jangan menjelaskan. Bertinyi siji. Mirtinyi siji sili ipiligi ini minjidiskin. Mirtinyi siji nggak bisa. Ya, bertanya saja tidak bisa. Apalagi menjelaskan.
Kalau menjelaskan tunjuk datanya. Nih korelasinya Matius dengan iman rasuli. Ketika ditanya ada nggak pengajaran iman rasuli? Ada. Mana datanya ini? Apa korelasinya dengan iman rasuli? Beda-beda denom. Hantu balau. Mending nanya. Ya. Mending nanya. Jangan aja gila kami. Kami nggak mau ikut-ikutan. Cukup kalian aja. Halo Iya. Uni. Nggak usah bermanis-manis lisanmu perempuan. Aku udah lihat typinganmu di bawah menghujat. Kau bilang kami iman saja. Inilah kebusukan ular beludak ketika di Iya, typingan kenapa menghujat. kita Tapi harus sosok damai-damai? halo Umi. Tidak usah menunjukkan kebencian itulah. Inilah ular beludak. Aku masih screenshot typingan kau di bawah menghujat nabiku. Depanku coba kau lihat. Halo Umi, ular beludak. Gak perlu kau tunjukkan kebaikan kau karena aku udah tahu kebusukan kau. Terbaca sama Uni. Oh ada ya. Tidak apa-apa lah. Walaupun begitu kenapa aku harus mengatakan benci-benci harus marah-marah? Enggak lah. jangan. Islam nggak diajarkan apabila Marah-marah bikin ditampar pusing. kasih. Kalau kalian Islam benci tidak ajarannya, diajarkan kasih musuh. Iblis di kami itu dimusuhi. Enyah kau iblis. Penghujat kayak kau nggak layak naik ke komal ini. Aslinya udah kelihatan. Kau di bawah typing, kau menghujat nabiku di bawah. Terus kau naik ke atas dengan sok-sok baik. Halo Umi, udah tunjukkan aja aslimu. Apa yang Lihat saya aku. bukan nabinya? Lihat aku. Itu nabi Diam yang dulu. dihujat. Aku masih punya screenshot typingan di bawah itu. Ya. Kalian di sini, walaupun kalian ular beludak, serigala berbulu domba, masuk ke komal ini. Kenapa? Kami punya alat pencabut bulu kalian. Kami bukan orang yang apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Tugas kalian di sini untuk menjadi contoh buat peradaban. Dengarkan, diam kalian dulu. Kalian belum Oke, saya kasih hak bicara. Uni. Diam dulu. Oke. Diam dulu. Wahai anak-anakku, generasi-generasiku, anak-anak muslim dan muslimahku terkasih tercinta. Mungkin kalian menonton video Umi ini anak-anakku 5 tahun yang akan datang. Mungkin sekarang sudah tahun 2030, 2035, 2040 atau 2050. Kalian masih melihat video ini beredar. Inilah contoh kalau kita menyembah manusia anak-anakku ya. Dan silakan nikmati hiburan ini anak-anakku, nikmati ilmu ini. Belajar sambil terhibur. Inilah Unirifa dengan Ustadz Arif dan Bang Datu. Saksikanlah anak-anakku sayang. Inilah mereka sudah tua dan lansia, tapi tidak punya akhlak dan adab. Di bawah menghujat, naik ke atas sok baik. Uni. Kenapa, Silakan, Uni? apa pertanyaan Anda? Kita Ini itu si Rifa harus- ini narasumber tapi merepet aja kerjanya. Kenapa ya kau? Karena kau wajib kuturunkan karena kau Ya, kamu adalah narasumber, orang yang tapi tak berguna merepet untuk aja. beradabkan dulu urusanku. Aku narasumber, bukan budakmu. Ya, tanda tanya, silakan bertanya. Ya seperti typing Kok kalian yang ini ngatur aku? kan katanya ke Islam banyak yang bilang oh kami hanya imani saja, Kristen imani saja. Tapi dari cerita tadi kan juga seperti mana saksi mengenai itu Nabi itu dapat wahyu apalah. Kan itu juga tidak ada kepastian kalau tidak dengan imani saja juga kan. Nah gimana itu? Saya tanya sama Anda, siapa yang mewajibkan nabi-nabi harus mendapatkan memiliki saksi ketika terima wahyu? Siapa yang mewajibkan itu? Nggak tahu sih, ini pasti ya saksi-saksi lah intinya. Lebih ke saksi-saksi yang lebih Dengarkan pertanyaan saya. ke saksi-saksi yang lebih Bisa nggak mendengarkan pertanyaan saya? Bisa bahasa Indonesia kan? Siapa yang mewajibkan para nabi dan rasul wajib memiliki saksi mata ketika diangkat? Itu pertanyaan saya loh, karena itu parameter kamu. Kamu yang datang ke hadapan saya memaksa bahwa nabi harus ada saksi. Emang siapa yang mewajibkan? Saya minta datanya. Kalau tidak ada yang mewajibkan bahwa nabi itu punya saksi, kenapa kau menuntut nabi itu harus ada saksi? Berarti kau sedang membuat parameter nabi sesuai dengan keinginanmu. ya begitu pun Dan kami tidak mengikuti nabi. kami dipaksa untuk Apa ini? mana Apa ini? Kau bertanya, saya belum bertanya sama kau. Kau yang bertanya. Dari Arab, tolol. Nabi itu semua dari Yahudi, Israel. Mana ada Arab? Ini kata-kata kasih. Botol. Tengok ya, dengarkan kata-kata kasih ya. Tolol, botol. Tidak ada nabi dari Arab. Kutunjukkan sama kau yang tak pernah baca kitabmu. Kau buka Kisah Para Rasul pasal 13 nomor Nabi 1. palsu semua, kau tahu nabi, Ya. palsu, nabi pesundal itu banyak itu. Saya Memang sudah di tanah saya Edom, sudah di ya diam dulu.
Diam dulu. Inilah saya buktikan. Anak-anakku ya. Kalian menonton ini 5 tahun yang akan datang. Ini tahun 2025. Kalian mungkin diam dulu. Kamu diam dulu. Kok kalian seperti penjajah di Komal ini? Enggak lah. Inilah contoh kalau pemakan babi anak-anakku. Mereka hanya bisa mengucapkan kata-kata tolol, kata-kata bodoh tanpa mampu menjawab pertanyaan saya. Perhatikan kebotolan dari Ewe. Diam dulu kamu. Kamu nih apa nih perempuan? Kalian mau, kau kalau mau jual cabai jangan di sini. Enggak lah, Uni. Kau mau masih diskusi enggak? Mau diskusi, Kalau kau masih diskusi, aku biarkan kau di sini. Diam kau dulu. Diam kau dulu. Apa hakmu ngatur aku di sini? Aku di sini bukan budak kau. Ya, dengarkan ketololan Ewe yang mengatakan tidak ada nabi di luar Israel. Botol, kau baca kisah para rasul pasal 13 nomor 1. Kau nggak pernah baca kitabmu, makanya kau botol. Kutunjukkan sama kau, kau ditampar kitabmu sendiri. Ya, kita teman-teman bukakan. Nabi itu rasul berbeda dengan nabi. Kau samakan itu. Baca, kau baca, yang baca. nggak tahu, kau betul Baca sekali. kisah para rasul, Sama baca, dengan baca. rasul Baca berbeda dengan kisah Kisah para rasul berapa? 13 nomor 1, buka. Ini perempuan-perempuan pesundal yang nggak ngerti ini. Perempuan-perempuan pesundal yang tidak paham tentang kitabnya, sok tahu tentang kitabnya. Kisah para rasul pasal 13 nomor 1 kau baca. Di mana kata rasul di situ? Hantu belau. Jangan kalian kebanyakan makan B2 kayak gini kelakuan kalian. Naik cuma ngotong-ngatain orang tolol giliran dibalikkan. Minoritas tertindas kok kasar kali Umi. Di bawah kau menghujat, di atas sok baik. Nampak ular beludak kalian. Kalian berhadapan dengan pengembala ini. Ku cabuti bulu kalian satu-satu ular beludak. Baca kitab kau itu. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene. Bahkan nabi dari Kirene aja ada. Kau tahu daerah Kirene daerah mana? Itu nabi berkulit hitam. Diam kau dulu betina. Di situ Diam kan kau. dibilang para Diam nabi kau. dan pengajar. Diam Pengajaran kau. nabi Bisa kan kau beda. diam? Nanti kau jelaskan. Pengajaran Diam nabi kau. kan beda. Jadi Diam jangan kau. Diam kau dulu. Apa kau ini pengajaran nabi? Apa kau ini ngomong apa kau? Diam kau dulu. Perhatikan kebotolan orang-orang berdua, betina berdua ini teman-teman. Anak-anakku kalian menyaksikan. sehat Uni, sehat. Nggak pernah Teman-teman ya, anak-anakku ya, perhatikan. Ada dua betina, yang satu penghujat naik ke atas dengan sok baiknya, karena menghujat Nabi Muhammad di Taipingan, tapi sok baik di hadapan saya. Hai Uni. Ada satu lagi yang mengatakan saya botol, padahal di kitabnya ada nabi dari Nigeria, padahal di kitabnya ada nabi dari Kirene. Kau baca baik-baik kitab kau dulu, baru kau ngomong. Ya, jangan kau ngata-ngatain orang lain tolol dan botol ketika kami sudah menguasai kitabmu. Kau baca kitabmu dulu, kau buka kisah para rasul pasal 13 nomor 1. Di mana di situ rasul? Pada waktu itu ada pengajar dan nabi. Siapa mereka? Barnabas, Simeon yang disebut dengan Niger, Lukius orang Kirene. Lukius itu orang Kirene. Sejak kapan ada orang Yahudi bernama Us hantu? Kau baca itu. Kirene itu daerah mana? Nabi kulit hitam pun ada di dalam agama kau. Hei, kau tahu siapa Lukius dari Kirene itu? Baca kitab kau, belajar kau. Uni, boleh Ya. bertanya kah? Boleh bertanya Uni? Nanti belum selesai, jangan dialihkan. Saya lagi mencabuti bulu-bulu segala betina, ular buludak betina dulu ya. Kalian jangan, ini lagi berperang ini perang argumentasi ini, menunjukkan kebotolan orang yang menuduh saya botol. Baca kitab kau betul-betul, ya. Oke, Kalian yang Uni. botol nuduh orang botol, ya. Kalau botol aja, jangan ngajak-ngajak. Udahlah botol nuduh orang botol pula. Baca kitab kau itu, ya. Betina-betina penghujat baginda Rasulullah Muhammad SAW tak dapat tempat di sini. Ku cabuti bulu ketiak kau. Ya, baca kitab kalian itu. Siapa itu Simon dari Kirene itu? Kirene itu daerah mana? Ini kutunjukkan Kirene. Udah Uni, biar saya bertanya ya. Sabar. Oke, Sabar oke, bisa oke. nggak sabar? Kalau buru-buru rasanya turun dulu. Ya, naik lagi nanti ketika saya sudah mengizinkan. Nih. Lukius dari Kirene. Ini Kirene nih. Kau botol-botol sendiri. Mesias aja ada yang bukan dari Bani Israel. Kok Nabi pula yang kau pertanyakan? Nih, ya. Kau baca ini Kirene nih. Kirene ini dari Libya nih. Kirene kota Yunani kuno yang terletak di daerah Libya sekarang. Kota tertua di 5 kita Yunani di wilayah ini. Berdasarkan kota Libya mendapatkan nama klasiknya Kireneika. Ini nih. Dari Israel.
Kalian kalau kan aku bilang sama kalian, kalau kalian tidak cukup mumpuni mempelajari kitab suci kalian, kitab kalian yang kalian klaim suci itu, jangan bernarasi di hadapanku, blunder. Di hadapanku kalian bertanya. Siapa Simon dari Kirene itu siapa? Kau baca kitab kau dulu baru kau tanya sama aku. Belajar kau. Dari tadi kau banyak cerita tapi nggak ada ilmu. Udah, yang lain. Udah diam kau, ya, diam. Ngata-ngatain orang tolol di Komal. Ya, Sartin selamat sore. Islam Pakistan. Sartin selamat sore. Islam Pakistan. Toko. Oke, Ini dulu, saya Sartin. dari Bersih. Kristen. Saya dari Kristen. Ya, silakan. Ya. Ini ada nih Bang Datu, ini si Kang ini nih di atas ini dari tadi nggak disapa nih Kang Oh, Sabar. ini Saudara temannya Ustaz Arif. Ya, siap. betul. Toko silakan. Ya. Tunggu dulu, aku mau tanya dulu. Toko, kamu Kristen apa? Katolik atau Protestan? Dan turun kan dulu soal. Toko. Ya, toko. Oh ya. Silakan. Ya, saya dari Kristen Protestan. Ya, Protestan. Oke, Buahnya silakan. Martin Luther. 3 pertanyaan maksimal, setelah itu di rolling dengan yang lainnya, ya. Satu Oke. orang pertanyaan maksimalnya 3, ya. Tapi kalau satu pertanyaan itu hanya akan kalian nanti saya jelaskan lalu kalian berdebat dan mutar-mutar, nanti waktu akan diberikan kepada yang lain, ya. Tanpa perpuluhan di sini bertanya, silakan. Saya ini bertanya tapi perlihatkan dalilnya ya. Oke, cocok. Biar saya percaya Hak juga. saya untuk nanti bertanya dan menjawab itu hak prerogatif saya. Saya bukan budak siapa-siapa, ya. Oke, Saya di sini oke, tidak siap. diperbudak oleh siapapun, ya. Apapun jawaban saya, kau mampu bantah bahwa antitesis, kau tidak terima, anda ada urusannya sama aku. Kau terima, alhamdulillah. Bukan budakmu saya, ya. Siap, Saya siap, penjawab yang sukarela menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Silakan. Oke, siap. Saya mau bertanya. Kan di dalam agama Islam itu kan memang diwajibkan untuk bersunat. Tapi kenapa Nabi Muhammad belum bersunat? Padahal kan Siapa yang bilang Nabi Muhammad belum bersunat? Belum. Siapa yang bilang Nabi Ada Muhammad saudara belum bersunat? Anda, Ya. ada saudara Siapa yang Anda. bilang? Saya Data. nggak tahu namanya siapa. Kita Saya tidak nonton pernah Tunjuk membawa- data yang mengatakan Loh, Nabi Muhammad kan- belum bersunat. Jadi tidak ada orang Di sini- satu di yang sini- menyatakan bahwa di Nabi sini Muhammad itu tidak ada. bersunat. Tidak ada ya. Umat Ya, Islam di sini menyatakan tidak bahwa- ada membawa narasi dari luar. Tunjukkan Mohon maaf datanya, ya. tunjukkan Ah, datanya. oke Ya, oke tunjukkan lah, datanya. oke lah. Ya. Di sini tidak ada membawa narasi dari luar. Oke, satu Ya, ya. ya. Nah, Jadi kedua, sebentar dulu, tentang sunat dulu, ini mengenai sunat dulu. Di situ Oke. memang ada khilafiyah, ada yang ketika 8 hari kemudian kakeknya menyunat. Cuman ada lagi kesaksian Nabi bahwa salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku yaitu ketika aku dilahirkan dalam keadaan bersunat. Jadi khilafiyah itu tidak kemudian mematahkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak bersunat kecuali ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bersunat. Jadi dua-duanya itu menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu bersunat. Itu khilafiyah. Yang penting tidak pernah Oke, saya lanjut. ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi tidak bersunat. Itu lanjut. Saya Ya. jabarkan lanjutan, persilakan ya. lanjut. Sebentar dulu. Oke. Sebentar dulu. Oke. Udah, pertama, dalil perintah mengikuti Mila Abraham, di mute dulu suara Anda noise, ya. Dengarkan baik-baik ini, ya. Saya tidak mau berulang-berulang Anda nanti, ya. Dalil perintah mengikuti Mila Abraham itu ada. Dalilnya di Al-Qur'an. Yang kedua, seluruh jazirah Arab itu adalah orang-orang yang mengikuti tradisi sunat. Di mute dulu, brother. Noise, ya. Datanya mana? Seluruh jazirah Arab itu semua orang yang bersunat. Nih, saya kasih data, ya. Bentar. Nah, dalam Sahih Bukhari, ya, perhatikan, ya.
Ini sahih ijma para ulama, ini sahih Bukhari. Oke? Ini adalah ketika rombongan Quraisy datang ke Heraklius pembicaraan ini. Di mana di sini dibuktikan Heraklius justru membuktikan seluruh orang Arab itu bersunat, ya. Mana dia? Ini dia. Nah, Betul. ya, dengarkan baik-baik. Ini tradisi Arab. Heraklius memerintahkan agar dia diperiksa apakah dia berkhitan atau tidak. Sesuai diperiksa, ternyata memang dia berkhitan. Lalu diberitahukan orang kepada Heraklius. Heraklius bertanya kepada orang tersebut tentang orang-orang Arab, ya. Yang lainnya, dikhitankah mereka ataukah tidak? Dia menjawab, orang Arab itu dikhitan semuanya. Ini orang Arab. Lalu Nabi Muhammad dikhitan tidak? Tentu dikhitan. Ya, mana datanya? Ini datanya, ya. Di Sabar situ kan dulu, nggak saya lagi tertulis. menjelaskan. Di situ kan Saya lagi menjelaskan, itu orang Arab, sekarang Nabi Muhammad. Bersabarlah, Bu Yuang. Waang ndak basabang, ko baa waang ko. Waang nyo ndak mengerti do apa dan kecian. Lah kecil pajagi. Agak lain dong kayaknya kok. Agak kurang kayaknya. Kurang salah ya. Kurang salah ya kayaknya. Makanya jangan kayak pasar gantian ngomongnya. Iya, orang lagi nunjukin data kok Sebentar malah saya aku pula tambahkan dibilang. Uni. Jadi ketika dulu pada zamannya Nabi Muhammad, kaum Quraisy itu mu'allaf bersahadat kepada Nabi Muhammad, baik itu terutama khususnya sahabat-sahabatnya, Udah paham, Sayyidina Abu udah paham, Bakar, Pak. kemudian Oke. Umar, Diam dulu, Utsman, Ustaz Arif lagi Ali, jelasin. Utsman Ali itu ketika bersahadat dia kemudian tidak menyuruh Nabi Muhammad kepada mereka yang bersahadat besok kau sunat, tidak, karena mereka sudah tersunat, sudah disunat menurut tradisi Arab tadi karena mengikuti milah Ibrahim. Tidak ada kalau ke zaman sekarang ya iya kalau sudah mualaf karena memang awalnya Kristen tidak bersunat ya disuruh bersunat. Kalau dulu itu enggak seperti itu. Jadi ketika ada Ya, mualaf nanti- dulu pada zaman Nabi Muhammad langsung dia disunat karena memang tradisi Arab itu sudah mengikuti milah Ibrahim. Lanjut Uni. Dikit saya tambahin, Rifah, boleh? Izin Rifah. Ya. Silakan. Ya, di dalam keyakinan Yahudi ada 12 orang yang lahir dalam keadaan bersunat, termasuk Musa. Ya, toko ya, termasuk Musa. Musa sendiri pun dalam keyakinan orang Yahudi lahir dalam keadaan bersunat. Jadi tidak ada satupun narasi di Bible Anda mengatakan Musa disunat. Kapan Musa disunat? Karena menurut keyakinan orang Yahudi, Musa itu lahir dalam keadaan disunat. Mana dalilnya? Mana tunjukkan kalau Musa itu pernah disunat. Iya. Aduh. Ya. Ini saya tunjukin datanya. Ya. Saya mau Bisa sholat buka maghrib, datanya. Bang Datuk sama Ustadz Arif tolong di handle dulu ya. Saya terakhir Ya, siap. ditunjukin. Saya sudah katakan, saya ini kalau bicara pakai data. Kau terima syukur nggak terima nggak urusanku. Mau bantah pakai antitesis ya. Tadi sudah kutunjukkan orang Arab itu bersunat. Itu dalilnya sahih. Sekarang nabiku, apakah nabiku bersunat? Nih. Ini sebelum aku sholat maghrib ya. Perhatikan. Perhatikan baik-baik ya. Bentar ya, bentar dulu. Ini di YouTube parah ini katanya ngelik nih. Ya lanjut ya. Nih, perhatikan baik-baik nih ya. Kau terima syukur, nggak kau terima nggak ada urusanku dengan kau lagi ya. Nyah kau kalau nggak mau terima. Dalam kitab Sahih, kau toko perhatikan toko. Jangan kau tanya-tanya lagi. Saya perhatikan, Kau lihat ini kitab Sahih dari kitab Sunan Tirmizi. Nomornya 101. Kau catat. Biar nggak capek kau bertanya tiap hari sampai mati kau tanya ini aja terus. Telah menceritakan kepada kami Abu Musa Muhammad, dan informasi ini dari mana didapat?
dari Sayyidah Aisyah. Siapa Sayyidah Aisyah? Istri tercinta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidah Aisyah? Jika khitan bertemu khitan, Ustaz Arif di mute dulu Ustaz, noise. Jika khitan bertemu khitan maka telah wajib mandi. Aku pernah melakukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini istrinya. Dengarkan baik-baik. Ini logikanya ya. Dalam Islam yang memberitahukan Nabi kami bersunat adalah istrinya. Yang kutanya, dari mana penulis kitab kalian tahu kalau Tuhan kalian udah bersunat di hari ke-8? Apakah dia yang meraba, Lukas, melihat, dilihat, diraba, diterawang, dicelupin sehingga si Lukas tahu Tuhanmu bersunat hari ke-8? Sementara Lukas pernahkah bertemu dengan Yesus? Kalau nabiku yang memberitahukan dia bersunat istrinya, normal tidak? Make sense tidak? Make sense lah. Yang lucu itu kawanmu yang tahu kau bersunat atau tidak. Kecuali kawan kau pernah ngintip. Diam dulu, ewe. Kau nila udah laki kau gak bersunat, kau pula ikut ngomong. Laki kau nggak bersunat, ewe. Enggak, Diam dulu. Aku belum. Aku nggak peduli kau paham atau enggak. Aku lagi ngomong kepada 2,3 orang. Saya mau bertanya. Saya mau sholat maghrib. Saya mau sholat maghrib. Diam kau, diam kau. Tadi ya kita udah tunjukin tadi ya. Ya udah, enggak apa-apa. Ini memang kelakuannya. Sekarang Bentar sedikit Bang Datua, terakhir Bang Datua. Bentar Bang Datua, saya mau sholat maghrib. Dan yang lucu adalah umat Kristen yang hadir dari abad ke-16 made in Martin Luther. Diam dulu kau toko berisik. Memang gak ada adab kalian orang Kristen nih loh. Masuk di komal kami dikasih tempat bertanya, suka-suka moyangnya aja. Berisik. Ya. Yang paling lucu adalah ada Kristen cabang Jerman abad ke-16 made in Martin Luther hadir bertanya tentang Nabi disunat atau tidak. Sementara Tuhannya disunat, mereka berkulup. Yang selanjutnya adalah informasi Tuhannya disunat diberitahukan oleh orang yang gak pernah ketemu Tuhannya. Kecuali Tuhannya pernah meraba, melihat, menerawang, sehingga bisa dipastikan pemberitahuan tentang bersunatnya Tuhan itu valid. Karena kelamin itu ditutupi. Kecuali waktu dia disalib, banyak yang lihat, oh betul, sudah nggak ada lagi kulupnya. Tunjukkan datanya. Ya, gitu. Lanjut. Iya, kita kompresi dikit ya. Tolong carikan dong di dalam Bible di mana Musa disunat. Justru saya bertanya, kan kamu tadi kan udah jawab. Sekarang saya tanya. Ya, sekarang saya tanya, dalam keyakinan Yahudi, Musa lahir dalam keadaan sunat. Nah, Anda bertanya tentang Nabi Muhammad disunat sudah jawab. Sekarang tunjukkan dalam Bible di mana Musa disunat. Kan udah saya bilang. Semua orang Yahudi bersunat. Dengar dulu, saya menjawab. Musa itu nggak disunat. Yang Anda bilang. Gimana? Kok Musa disunat? Loh. Kan Anda sendiri yang bilang tunjukkan. Iya. Kalau Musa itu saya nanya tadi secara Islam dijawab bahwa Nabi Muhammad disunat, ada hadisnya. Ada sebuah tradisi di Arab Saudi di mana bukan tradisi ya, sebuah perintah dari Ismail kepada keturunannya bahwa keturunan di Arab itu disunat. Ada tadi hadis disampaikan. Sekarang masalah sunat, kenapa Musa yang penerima Taurat tidak pernah disebutkan bersunat dia? Ada nggak? Musa penerima Taurat loh. Iya, betul. Nah, di mana Musa disunat? Kan saya bilang Musa itu nggak disunat. Anda bilang Musa itu waduh, disunat. mampus lah. Berarti sesuai dengan Yehezkiel 44 nomor Kejadian 17 ayat 12, Musa harus dilenyapkan dong. Loh, kenapa dilenyapkan? Oke, saya baca Kejadian 17 ayat 12, kita baca. Iya, kita baca ya. Kejadian 17. Ya. Kejadian 17 ayat 12.
Ya. 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang semasanya, dan ia telah mengingkari perjanjianku. Terus Berarti aku Musa kenapa harus nggak dilenyapkan dong? dilenyapkan? Kenapa aku nggak dilenyapkan? Aku belum. Iya, makanya aku nanya, Musa sebagai penerima firman Ya. Taurat, di mana di dalam Bible dikatakan Musa bersunat? Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Yo. Tidak ada. Berarti Ada. Musa harus dilenyapkan. Kalau di dalam ajaran agama Islam. Ya, Aduh, ini Bibelmu loh, Bibelmu yang bilang gini, ini Bibelmu yang bilang ini. Mana? Nih. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara umatnya sebangsanya, ia telah mengingkari perjanjianku. Makanya kalian ini agama caplok, agama maling dari Yahudi, tapi kalian sok-sokan pula. 14. Nih, kejadian 17. Kalian yang meniru Alkitab. Aduh, orang. dengar dulu. Nah, makanya menurut 17 ayat 14, Pak, Yahudi, Musa lahir dalam keadaan bersunat. Itu dalam Torah Selbe Alfe. Kapan kita Iya. 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 Torah Selbe Alfe, arti Torah lisan, oral Torah. Halo, selamat sore. Iya. Tunggu dulu Gal. Toko betul dulu. Makanya dalam Torah Selbe Alfe disebutkan bahwa Musa disunat dalam ketika dia dilahirkan. Makanya tidak ada di Bible ini narasi Musa disunat. 12 orang yang lahir dalam keadaan sunat, termasuk Nuh tidak disunat, lahir dalam keadaan sunat, termasuk Musa, termasuk Nabi Muhammad. Paham? Sudah? Paham? Ya, Paham. Silakan. Terus giliran pertanyaan kedua ya. Giliran kedua. Apa benar Nabi Muhammad itu punya istri 11 kah? Kok punya Nabi kok istri 11? Apa cerita gitu? Nabi Ya, Bentar dulu. Ini ada report ya. Bang Datuk naik lagi Bang Datuk. Saya mau sholat ini. Ustaz Arif monitor. Ustaz Arif monitor. Ustaz Arif. bukan di report, tetapi Tidak. Aku narasiku tidak ada ditombak sama hotel. Yang Nah, boleh di buat ya. report. Itu apa, kena Aku sendiri. ditombak sama hotel, ditombak akunku. Yang tadi ditombak ya. Yang kena ditombak. sendiri Ya. masa framing. ya, saya mau bertanya ini. Saya mau bertanya. Iya. Ya. Silakan. Nanti kita komparasi ya. Berarti Oke. Siap. berarti di Bibelmu jelas ya tidak disebutkan Musa bersunat. Betul? Betul. Betul. Berarti Musa dengan Nabi Muhammad sama-sama lahir dari keadaan bersunat. Pahami? Iya, saya ngambil kebenaran. Iya, betul. Iya, Saya nggak udah. kayak kalian. Saya nggak kayak kalian. sembunyi-sembunyi di Gimana? belakang. Nah, sekarang pertanyaan saya dulu. Sebelum Anda Oke. ke pertanyaan ketiga, ini udah dua tadi. Loh, Kenapa kedua Kristen belum? nggak sunat? Saya belum kedua. Iya, aduh. Silakan. Saya kedua ya. Silakan, Saya kedua. mau bertanya. Saya mau bertanya yang kedua. Apa benar Nabi Muhammad punya istri 11 kah? Termasuk nenek moyang Tuhanmu. Loh, Bahkan Solomon termasuk punya nenek bini moyangku. 700. Apa masalahnya? enggak, saya bertanya.
Iya, Nabi Muhammad punya istri lebih dari satu. Sementara Salomo, nenek moyang Tuhanmu punya istri 700 dan guli 300. Tunjukkan dalilnya. Anda jangan banyak bicara. Udah Iya, jelas-jelas saya tunjukkan di dalam dalilnya ya. Al-Quran Anda Ya, itu. kita buka dalilnya. 700 Anda bilang kan 700. Iya, Salomo kita buka ya. Salomo punya istri 700 kita buka. Iya, mana? Kita buka. Biar Salomo. saya jawab saja Bang Datuk. Jangan rame. Masalah sunat. Masalah apa ini? Masalah istri. Malah istri. Ya, Nabi sebentar. Muhammad. Saya jawab dulu biar saya jawab. Tapi Ya, jangan jawab. ngel ya. Oke. Jadi Nabi Muhammad itu kenapa istrinya sampai 11? Itu karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Jadi Muhammad itu punya kekhususan daripada umat-umatnya, kan gitu kan. Nabi Muhammad itu kewajibannya besar, setiap hari, setiap tahun itu wajib untuk berzakat, kemudian untuk berkurban, kemudian tahajud itu diwajibkan kepada Nabi Muhammad. Sementara umatnya itu hanya sunat. Jadi banyak. Sebentar dulu. Kenapa istri Nabi Muhammad sampai 11? Itu kemudian turunlah ayat. Masna wa sulasa wa ruba, kan gitu kan. Maka kemudian Nabi Muhammad Padahal kan itu di dalam ajaran sebentar itu kan, dulu, saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu. Pertanyaannya benar atau tidak, itu aja, ya atau tidak. Iya. ya itu yang saya bilang. Ya, saya lanjutkan. Kemudian Nabi Muhammad memanggil sahabatnya ketika salah satu sahabatnya itu beristri 10. Maka, hai fulan, sini, benar istrimu berapa? 10. Wahai Muhammad, tadi malam Allah sudah menurunkan ayat kepadaku untuk membatasi 4. Maka pilihlah beberapa di antara yang terbaik dari istri-istrimu, cukup 4 maksimal, kan gitu kan. Nah, kekhususan Nabi Muhammad itu tidak ada pada umatnya. Umatnya itu harus mentaati perintah Allah, tetapi ketika Nabi Muhammad itu merupakan suatu kekhususan, bukan hanya istri Nabi Muhammad. Makanya kemudian istri Nabi Muhammad itu disebut dengan Ummul Mukminin, ibunya para umat Islam.